Kenapa DPR ngebut mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan di akhir masa jabatan? Kita bahas bersama anggota Balik DPR dari fraksi Partai Demokrat, Herman Khairun, juga bergabung peneliti Pusat Studi Politik Hukum Kepemiluan dan Demokrasi atau POSDEM, Ferry Amsari. Bang Ferry, Pak Herman, selamat malam. Selamat malam, Pak Levi. Saya ke Pak Uda Herman dulu Ferry, ya. Pak selamat Herman, malam, Uda ini Ferry. Malam, di DPR Pak disebut Arman. ngebut jelang akhir masa pemerintahan. Kenapa? Ya, karena memang kita ini adalah skala yang urgen ya, dan memang batas akhir periode ini kan akan berakhir. Yang kedua, tentu bukan dibahas pada kali ini, karena pada waktu tahapan penyusunan itu kan sudah dibahas sebelumnya di Badan Legislasi. Hmm. Ketiga undang-undang ini juga sudah dibahas sebelumnya di Badan Legislasi dan kemudian dikirim ke pemerintah, pemerintah kemudian mengirimkan daftar inventarisasi masalah ke DPR dan kemudian DPR membahas kembali untuk menyelesaikan dan kemudian secara kolektif kolegial tentu pertama harus diputuskan di tingkat 1 dan Oke. setelah itu harus diputuskan tingkat 2 di paripurna. Nah, Nah, mengenai hmm. hal yang tentu substansial, ya itu kan terkait dengan persoalan sistem presidensial kita yang sesungguhnya kebutuhan terhadap kementerian dan lembaga itu menjadi haknya presiden dan presiden di sini harus diberikan kewenangan dan pastinya memiliki batasan-batasan ya dan tidak seperti dalam persepsi ataupun asumsi banyak kalangan yang ketika kemudian ini dibuka, diberikan tanggung jawab kepada presiden atau diberikan kewenangan kepada presiden, ini semaunya menurut saya tidak ya. Dan tentu ada batasan-batasan yang ini juga terkait dengan berbagai aspek, Nah, baik itu aspek kelembagaan maupun ketersediaan anggaran. oke. Ini akan menjadi batasan tersendiri gitu. Itu yang kemudian jadi pertanyaan kan, Pak Herman. Kenapa justru undang-undang yang diusulkan ini justru yang menghapuskan batasan tersebut, jumlah menteri, one team press misalnya. Kalau batasan dihapus, Ya apa karena kemudian di gunanya undang-undang undang-undang ini? sebelumnya kan disebutkan nomenklatur, portofolionya disebutkan, batasannya disebutkan. Presiden tidak punya keleluasaan untuk bisa mencapai tujuan ataupun target-target pembangunan yang ingin diharapkan lebih cepat, lebih agresif, dan tentu ini dibutuhkan beberapa hal yang lebih Hmm. efektif untuk bisa mencapai tujuan itu gitu. Nah, oleh karenanya DPR ya tidak boleh membelenggu gitu ya. Biarkan presiden yang menentukan sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga kemudian bisa untuk menentukan portofolio mana yang sesungguhnya bisa dikembangkan, mana yang bisa disempitkan, dan mana yang ini harus ditambah sehingga tadi untuk mencapai tujuan-tujuan dan apa yang telah disampaikan di dalam janji politiknya tentu bisa dicapai. Oke, Ini yang DPR tidak mau kemudian membatasi itu dan itu kan bulat, kesepakatan itu bulat di DPR gitu. baik. Bang Ferry gimana responnya soal itu? Sederhana saja Mbak Livi, bahwa ini kan bukan kebutuhan presiden sebenarnya, ini kebutuhan partai-partai koalisi soal bagi-bagi kursi di kabinet. Semakin besar koalisi, semakin besar kebutuhan kursinya. Kalau ini bicara kebutuhan presiden, tentu saat presiden yang membutuhkan berada di posisi penentu kebijakan atau pembentukan peraturan setelah dilantik ini akan diubah. Saat ini yang bicara kebutuhan ini adalah presiden yang ada saat ini dan DPR yang ada saat ini, bukan DPR yang akan bekerja sama dengan kabinet ke depan, bukan pula presiden yang terpilih di kemudian hari yang bicara kebutuhan undang-undang ini. Sehingga bisa diketahui kebutuhan ini adalah kebutuhan partai yang akan mengirimkan nama-nama kader-kadernya untuk dapat duduk di kabinet. Saya meyakini bahwa pemerintahan yang efektif tidak dengan menambah kursi kabinet. Menambah kursi kabinet malah menambah pusing presiden sebenarnya. Karena kebutuhan yang mau dibagi itu banyak. Oke. Kalau mau mewujudkan pemerintahan efektif tidak menambah jumlah kementerian, tapi memastikan kerja kabinet adalah kerja yang cepat, efektif, dan betul-betul berdampak kepada
kinerja-kinerja pemerintahan, dan lumrahnya itu jumlahnya lebih sederhana. Kami dulu pernah mengusulkan 21 menteri saja, karena banyak sekali kerja-kerja yang saling bertabrakan di antar kementerian. Hari ini dengan gagasan 44 kementerian, akan ada pemecahan kementerian-kementerian lain yang tentu saja akan menambah kerumitan dalam kinerja eksekutif. Akan ada potensi kementerian dengan objek kerja yang sama atau berdekatan akan membuat peraturan yang akan saling bertabrakan. Kedua, bayangkan dengan dipecahnya kementerian, menambahnya menteri-menteri, itu beban biaya negara jauh lebih tinggi. Saya mau kasih contoh satu saja. Dulu Kementerian Riset Dikti itu digabung lalu dipecah menjadi dua. Akibatnya apa? Pergantian nomenklatur akan berdampak kepada kop surat yang berubah, baju kerja yang berubah, lambang kementerian dan kantor wilayah yang berganti, semua emblem-emblem di baju kerja berganti. Itu miliaran hanya untuk hal yang begituan. Bayangkan kalau jumlah kementerian itu dirombak lebih besar lagi. Jadi tidak efektif. Kami mengusulkan lebih baik partai tetap mendapat keuntungan pembagian kekuasaan, tetapi satu menteri dari partai memimpin 2 atau 3 kementerian yang ada saat ini. Jadi tidak dirombak dan objek kerja sama, sehingga koordinasi juga akan sama. Dan partai jauh lebih untung karena kadernya mampu mengelola 2 atau 3 kementerian. Dan itu lebih sehat bagi tubuh eksekutif. Tapi yang ada adalah keinginan kader-kader partai semua ingin jadi menteri. Kalau yang satu jadi menteri, kenapa saya tidak? Saya kan juga berjasa juga. Ini realitas politik yang sedang terjadi dan dipaksakan. Makanya di akhir demisioner DPR dan pemerintah dipaksakan di undang-undang ini, nggak lumrah ya. Ketika era demisioner, mereka memaksakan kebijakan yang berdampak 5 tahun ke depan. Baik, Pak Herman, jadi ini kebijakan yang hanya demi kepentingan partai politik, bukan kepentingan masyarakat. Respon Anda? Begini, undang-undang itu kan dibentuk oleh pemerintah dan DPR. Kemudian kenapa di ujung seperti ini? Ya, pertama memang ini adalah kebutuhannya untuk memberikan fleksibilitas dalam menentukan portofolio kementerian ke depan terhadap presiden yang akan datang. Jadi bukan untuk presiden hari ini, bukan. Dan mengenai jumlah kementerian dan kemudian itu menjadi kebutuhan presiden, bukan menjadi kebutuhan partai-partai. Dan keputusan antara DPR dan pemerintah inilah yang tentu didasarkan kepada naskah akademik, didasarkan kepada kebutuhan, kepada target-target yang ingin dicapai di pemerintah. Misalkan ketidakefektifan antara Kementerian PU dan Perumahan Rakyat misalkan. Itu kan bisa untuk mencapai target yang deadlock, ya harus fokus dan bagaimana membangun perumahan yang ini terjangkau oleh rakyat dan memenuhi terhadap kebutuhannya. Ini kan bisa lebih fokus gitu. Mengenai persoalan kemudian ini akan berdampak terhadap operational cost, ya tentu ini kan bisa dipecah. Yang selama ini itu menjadi beban dari satu kementerian, itu kan bisa saja beban anggarannya tetap, tetapi kemudian bisa berpindah pos atau berpisah pos. Ini kan bisa saja gitu. Hal-hal seperti itu tentu sudah ada hitung-hitungannya. Yang terpenting adalah target-target terhadap capaian yang ingin dicapai untuk rakyat itu bisa tercapai secara efektif gitu. Dan sebagai presiden yang tentu menganut dengan sistem politik presidensial juga memiliki keleluasaan untuk bisa menentukan portofolio dan nomenklatur yang lebih efektif gitu ya. Pak Herman, gini, kalau muncul pertanyaan, banyak sebetulnya undang-undang yang masuk ke prolegnas, konflik agraria, RUU PRT misalnya, tapi kenapa kemudian di akhir masa jabatan justru terkesan DPR ini buru-buru mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan? Kalau memang untuk masyarakat, kenapa nggak itu dulu yang didahulukan? Ya, semuanya penting, tentu ada pertimbangannya, ya ada pertimbangan. Sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana memberikan keleluasan kepada presiden untuk menentukan portofolio dan nomenklatur. Itu yang pertama. Ya setelah itu nanti kebutuhan-kebutuhan terhadap undang-undang lainnya bisa dirumuskan lagi di periode yang akan datang. Itu kan bisa extend gitu. Ini kan dalam waktu dekat yang dibutuhkan adalah untuk bisa memberikan ruang yang cukup
bagi presiden untuk Baik. bisa membentuk kementerian lebih efektif. Ini yang harus dipahami gitu. Kalau hitung-hitungan ya kita juga ada hitung-hitungannya, kan nggak cukup waktu di sini. Berapa Oke. kemudian, misalkan contoh, dulu ada yang namanya Badan Ketahanan Pangan di Kementerian Pertanian. Kemudian dibentuk melalui undang-undang, ada Badan Pangan Nasional. Nah, dihitung-hitung sebetulnya itu ekivalen dengan bagaimana si Badan Pangan ini, Badan Ketahanan Pangan itu masih ada di Kementerian Pertanian. Itu dihitung-hitung juga gitu. Jadi bukan juga loss gitu. Oke. Artinya kami juga berpikir dalam berbagai sisi, berbagai perspektif, sehingga kemudian bukan hitung-hitungan dagang, tapi hitung-hitungan ini adalah kepentingan negara gitu. Baik. Terakhir untuk Bang Ferry, bukan hitung-hitungan dagang tapi untuk kepentingan negara. Bang Ferry terakhir. Enggak, itu hitungan-hitungan ekonominya nggak ada di dalam naskah akademik soal regulatory impact assessment. Ya, itu Sebuah memang assessment tidak khusus yang dihitung kalau dirancang, di dalam tunggu naskah Pak akademik kan. Herman. Ya, Ya, karena dia wajib itu Pak Herman. Jangan lupa di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan ada regulatory impact assessment, ya makanya yang tadi saya kasih merancang. contoh, Ya, ada pembentukan dulu makanya Badan saya Ketahanan kasih Pangan, dibentuk Makanya Badan saya Pangan contohkan Nasional. tidak ada Iya kajian dong. soal 44 itu berdampak secara ekonomi. Sudahlah kita tahu 44 itu soal kebutuhan partai. Ini kan politik mau menyandera presiden baru agar Loh, pembagian jauh lebih menyandera besar presiden untuk baru bagaimana? Yes. Justru Ya ini makanya keleluasaan yang buktikan diberikan saja ke kepada publik presiden Pak Herman baru. Pak bahwa kajian regulatory impact assessment terhadap undang-undang Kementerian Negara ini tidak ada. Oke. Kajian yang menjelaskan dampak ekonomi yang timbul karena pemecahan itu. Kalau memang lebih hemat, lebih efektif, ayo buktikan ke publik. Tidak ada itu kajian sampai sekarang. Ya, nanti DPR dan pemerintah tidak berani terbuka soal kajian dampak ekonomi yang muncul gara-gara pengembangan itu. Ini murni hanya untuk menambah kursi untuk dapat dibagi lebih banyak karena kebutuhan koalisi yang besar. Baik. Padahal kita ketahui pembagian kepentingan politik tidak hanya jumlah menteri, tetapi akan ada fleksibilitas di wakil menteri. Harus diingat juga Mbak Livi bahwa tidak boleh DPR hari ini dan pemerintah hari ini mengatur fleksibilitas presiden yang terpilih dalam mengelola kementerian. Kabinet ini hak presiden terpilih, bukan DPR sekarang maupun presiden hari ini. Terima kasih Bang Ferry. Dengan membuka ruang ini adalah untuk presiden yang akan datang, bukan untuk dari presiden mana kali ini. Itu kan katanya prerogatif presiden. Kok kemudian gimana DPR hari ini yang pemilu 2019 Anda begitu bicara sangat terbuka kepentingan partai tapi ngaku-ngaku untuk rakyat. Ini tidak dibicarakan manapun di ruang ini kan. Pak Herman, terima kasih. Bang Ferry, terima kasih. Intinya kita sudah tangkap maksudnya, nanti kita tinggal lihat. Terima kasih. Saya tidak sedang mau mengajarkan ikan berenang, Pak Herman. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.